Tegas saja Pak, berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan lembar pengasahan skripsi milik pelapor JW. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Undang untuk menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan. Sampai sekarang masih di sana. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Miris, entah apa yang terjadi dengan orang mantan nomor 1 di Indonesia ini. Dikelilingi puluhan tim kuasa hukum dan ratusan relawan, mereka terus-menerus produksi pernyataan yang saling tumpang tindih satu sama lain. Baru sehari setelah pihak kepolisian melakukan konferensi pers menyatakan bahwa dokumen ijazah Jokowi yang disimpan untuk diuji adalah salinan alias fotokopi ijazah, Jokowi sudah membuat pernyataan yang mencengangkan. Mengulang perkataan kuasa hukum dan iparnya bahwa ijazah aslinya ada di Bareskrim. Apakah Jokowi dan kuasa hukumnya tidak mengikuti perkembangan berita? Ataukah para tim kuasa hukum dan relawan Jokowi sudah pasrah tidak mau ikut campur urusan ijazah Jokowi? Ini benar-benar memalukan untuk orang yang pernah menduduki posisi tertinggi di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini. Saat membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Nah, ini masih terus dilakukan pendalaman. Ini adalah sejumlah barang bukti yang diakui polisi disimpan di Bareskrim. Polisi sama sekali tidak menyebut adanya ijazah asli yang disimpan, baik sebagai barang bukti maupun barang dalam kategori objek untuk diteliti. Bahkan ketika wartawan bertanya sekali lagi soal ijazah Jokowi, polisi kembali menegaskan bahwa ijazah Jokowi yang mereka simpan hanya berupa salinan atau fotokopi. Tegas saja Pak, berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan lembar pengasahan skripsi milik pelapor JW. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Terkait penyelidikan Bareskrim mengenai gugatan ijazah palsu, Joko Widodo menyebut sejumlah barang bukti termasuk ijazahnya masih dipegang oleh Bareskrim untuk keperluan penyelidikan dan pemeriksaan laboratorium forensik. Selain penyelidikan di Bareskrim, Jokowi menyebut akan memenuhi proses hukum termasuk terkait dua laporan lain yang saat ini juga berjalan, yakni di Polda Metro Jaya dan Sleman. Ya, supaya tahu ya, di Bareskrim itu ada aduan. Ada aduan dari seseorang. Sehingga kemarin kita juga diundang untuk menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan. Sampai sekarang masih di sana. Ijazah sampai sekarang masih di sana. Ijazah sampai sekarang masih di sana. Ijazah. Publik makin bingung. Siapa sebenarnya yang menyembunyikan fakta sebenarnya? Pihak kepolisian atau pihak Jokowi? Pihak penggugat tentunya menginginkan agar proses uji forensik digital dilakukan pada ijazah asli Jokowi, bukan salinannya. Namun jika pihak kepolisian dan Jokowi saling lempar tudingan soal keberadaan ijazah asli Jokowi, maka wajar kalau kemudian publik bertanya-tanya. Apakah benar ijazah asli Jokowi ada? Kalau ada, lalu di mana keberadaannya? Namun bukan hanya itu yang membuat kasus ijazah dan pelaporan balik Jokowi semakin misterius dan terkesan penuh drama. Pada tanggal 30 April 2025, Jokowi datang sendiri ke Bareskrim. Sesaat setelah membuat laporan, tim kuasa hukum Jokowi mengadakan konferensi pers. Kepada wartawan, mereka menyebut melaporkan setidaknya 5 orang sebagai pihak terlapor. Belakangan polisi membantah pernyataan kuasa hukum Jokowi itu. Polisi menyebut belum ada orang yang dianggap terlapor. Polisi hanya menetapkan daftar orang-orang yang akan dipanggil, bukan sebagai terlapor, tetapi hanya sebatas saksi. Kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya. 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah, Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya, kalau boleh saya sampaikan, ada RS,
RS, kemudian ES, ada juga inisial T, ada inisial K juga. Setelah menerima laporan ini, Polda Metro Jaya menindaklanjuti. Dalam hal ini, tim penyelidik dari Subdit Kamnet Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tahap awal yang dilakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan, pelapor sudah diambil keterangan. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Ya, jadi setiap kami menerima laporan polisi, tahap awal yang dilakukan adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah proses pendalaman yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengetahui atau mencari fakta apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Apa peristiwa yang dilaporkan? Tadi yang sudah kami jelaskan. Ya, jadi makanya waktu itu rekan-rekan pernah bertanya, apakah benar A, B, C, D itu terlapor? Terlapornya dari laporan yang kami terima dalam penyelidikan. Tapi dalam peristiwa itu muncul beberapa nama yang dijelaskan oleh pelapor selaku korban, dan peristiwa inilah yang dilakukan proses pendalaman saat ini. Itu rekan-rekannya ya. Sepintas publik mungkin menilai bahwa Jokowi dan tim kuasa hukumnya gegabah dalam menentukan posisi hukum orang-orang yang akan dilaporkan. Mereka terlalu bersemangat, sehingga untuk melampiaskan kemarahan, secara prematur mereka telah mendahului proses penyelidikan dengan menyebut satu persatu inisial orang-orang yang mereka sebut sebagai pihak terlapor. Dalam tata cara peradilan, perbuatan ini tentu tidak dapat dibenarkan. Namun dari sisi perang psikologi atau psy-war, kemungkinan cara ini mereka lakukan untuk menekan pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Jokowi dan tim kuasa hukumnya berharap, dengan adanya pelaporan ini, gugatan ijazah asli Jokowi akan ditarik kembali. Sayangnya, semakin disebut sebagai terlapor, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan kawan-kawan justru makin berani. Gagalnya aksi perang urat syaraf Jokowi ini nampaknya kemudian berusaha dinetralisir pihak kepolisian. Polisilah yang berusaha membuat jalan tengah. Proses seakan berlanjut dengan pemanggilan saksi untuk memberi kepuasan bagi pihak Jokowi, namun pada akhirnya, mereka akan mengumumkan bahwa tidak ditemukan bukti kuat adanya unsur pencemaran nama baik dan lain-lain, karena itu akan mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita. Dasar pelaporan Jokowi yang disebut oleh polisi bermula dari kejadian di seputar Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari penelusuran kami menemukan video pertemuan tim kuasa hukum pembela ulama dan aktivis pada tanggal 26 Maret 2025. Dalam pertemuan itu, diadakan kesepakatan dan menentukan waktu untuk melakukan audiens dengan pihak UGM dan mendatangi rumah Jokowi untuk silaturahmi dan sekaligus menyakan ijazah asli Jokowi. Jika pertemuan ini yang menjadi dasar pelaporan Jokowi, polisi tentu tidak ingin gegabah menetapkan orang-orang yang sedang berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya, untuk dijadikan dasar menghukum seseorang, karena perbuatan ini masih dianggap wajar di negara demokrasi. Namun demikian, ini hanya analisa pribadi admin. Apapun hasil akhirnya, publik berharap polisi bisa bertindak profesional, bekerja berdasarkan hukum tertulis, bukan berdasarkan asumsi demi menyenangkan penguasa dan mantan penguasa. Polisi adalah polisi negara, bukan polisi pejabat tertentu. Mudah-mudahan kehadiran kita nanti ke UGM, ke Bu Rektor juga terbuka, silahkan misalnya sampai ke uji seperti itu, kan bagus sekali. Dr. Rismon sampai menawarkan 5 negara kan untuk mengujinya itu, sampai ke tingkat internasional itu. Saya kira ini adalah hal yang penting dan kita akan lakukan itu semaksimal mungkin. Nah, untuk Bareskrim, tentu saja Bareskrim sudah nggak bisa diam saja ini sudah ramai. Makanya betul kemarin kita usulkan, panggil gitu kan Bu Rektor, panggil Pak Dekan, panggil Dekan Kehutanan ya, panggil Pratikno, gitu yang dulunya rektor, sekarang mungkin masih menjadi wali amanah, gitu ya, wali amanahnya UGM, gitu masih. Oleh karena itu panggil, dan jangan lupa panggil Joko Widodo, karena dia sebenarnya kata kuncinya. Maka Bareskrim diharapkan memanggil Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah ini
Jangan sampai bangsa kita ini bangsa yang carut marut, bangsa yang terus-menerus bermasalah gaduh hanya oleh urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan.